Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan belum bosan ya mendengar penjelasan saya terkait dengan mata kuliah kita pada minggu ini. Masih dengan mata kuliah analisa laporan keuangan ya, dimana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dan interpretasi dari analisis solvabilitas. Jadi solvabilitas ini sangat erat kaitannya dengan hutang ya, baik itu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek atau liabilitas ya biasanya kalau kita lihat di laporan keuangan. Nah, adapun tema yang akan kita bahas ini saya buat ada dua ya. Jadi dua itu adalah struktur permodalan dan pengukuran solvabilitas. Ini bukan subtema, tetapi saya akan jelaskan mengapa dua hal ini terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi ketika kita berbicara tentang pengukuran solvabilitas, maka sangat erat kaitannya dengan struktur permodalan. Kenapa erat kaitan dengan struktur permodalan? Karena solvabilitas ini berkaitan dengan hutang, perbandingan hutang dengan modal ya. Sementara struktur modal itu juga terkait dengan struktur sumber permodalan pada sebuah perusahaan yang teman-teman bisa lihat dalam neraca, di mana di situ ada dua, ada sumber internal, ada sumber eksternal. Internal itu bersumber dari perusahaan sendiri ya, sementara eksternal itu bersumber dari hutang, atau bisa juga bersumber dari saham ya untuk yang modal sendiri. Sehingga kedua hal ini sangat erat kaitannya di dalam bahasan kita pada kali ini. Nah, adapun subtema yang pertama kita bahas adalah terkait dengan analisis common size dalam analisis solvabilitas. Common size ini sudah pernah kita bahas di awal pertemuan ya, sebelum ujian tengah semester. Mudah-mudahan teman-teman masih mengingat bagaimana cara menghitung common size ya dalam sebuah laporan keuangan. Nah, di sini saya akan berikan sedikit penjelasan berkaitan dengan laporan common size dalam analisis solvabilitas. Jadi teman-teman semua, alat komposisi dilakukan dengan membuat common size statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Jadi kita akan melakukan pembagian berdasarkan persentase atau disebut dengan common size tadi gitu ya, dilihat berapa persen masing-masing item dalam sebuah neraca itu terhadap totalnya ya. Nah, analisis komposisi ini dilakukan dengan membuat laporan persentase per komponen dari ekuitas dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Jadi hutang jangka pendek itu jika dibandingkan dengan total hutangnya itu berapa persen, itu namanya common size. Atau hutang jangka panjang jika dibandingkan dengan total hutangnya itu berapa persen ya, sama juga dengan ekuitasnya ya. Jadi ekuitas itu modal sendiri ya, misalnya dari saham itu ada berapa jumlah persentase dari total ekuitas terhadap saham yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun ini contoh common size sebuah perusahaan ya, dilihat struktur modalnya di situ teman-teman bisa lihat utang jangka panjangnya itu sebesar 22% ya dari total utang dan liabilitas ya. Jadi ini sudah di total semua. Kemudian 19% itu adalah liabilitas jangka pendek dan seterusnya ya sampai ke saham preferen ya, dimana modal disetor, saham biasa, saldo laba, saham preferen ini ada masuk dalam komponen dari ekuitas, sementara utang jangka panjang dan liabilitas jangka pendek itu masuk ke dalam komponen liabilitas. Itu contohnya. Nah, yang berikutnya adalah ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Oke, jadi ketika kita akan menghitung struktur modal terkait dengan analisis solvabilitasnya, maka kita bisa menggunakan beberapa ukuran ya atau indikator dalam hal ini, di mana akan spesifik kepada rasio struktur modal ya atau capital structure ratio yang merupakan alat lain dari analisis solvabilitas.
Jadi ukuran rasio struktur modal ini mengaitkan komponen struktur modal satu dengan yang lainnya atau dengan totalnya. Nah, ini yang pertama adalah ukuran yang kita gunakan adalah total utang terhadap total modal. Jadi melihat perbandingan antara total hutang terhadap total modal, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur hubungan antara total hutang dan total modal yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Jadi lebih banyak mana antara utang dengan modalnya. Nah, rasio total utang terhadap total modal atau total debt to total capital ratio atau juga biasa disebut total utang ya, total debt ratio dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya sesuai dengan penjelasan di awal tadi bahwa total utang dibagi dengan total modal ya. Semakin besar jumlah persentasenya, maka mengindikasikan bahwa total utangnya lebih banyak daripada total modalnya. Yang kedua adalah total utang terhadap modal ekuitas. Nah, rasio ini teman-teman semua menunjukkan hubungan antara total utang terhadap ekuitasnya. Atau kalau di logikakan dikatakan bahwa total utang perusahaan A, jika total utangnya perusahaan itu adalah XXX kali ya dari modal ekuitasnya. Jadi berapa kali utang itu jika dibandingkan dengan modal ekuitasnya ya. Yang dinyatakan dalam rumus total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi semakin banyak total utangnya, maka semakin banyak juga nanti berapa kali ekuitas dari total utang itu. Maka harus hati-hati juga perusahaan dalam memilih ya sumber pendanaannya. Dengan total utang yang begitu banyak, maka ini juga mengindikasikan resiko ya. Resiko itu ada dua nanti. Resiko yang pertama adalah perusahaan harus mampu membayar bunga karena sifatnya adalah pinjaman. Bunga pinjaman indikasinya nanti adalah akan mengurangi laba karena bunga akan mengurangi laba gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika total utang ini terlalu besar, maka juga akan mengindikasikan ada kemungkinan perusahaan ini ketika dalam kondisi laba yang semakin menurun, maka akan mengindikasikan rendahnya kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya gitu. Jadi harus selektif juga gitu ya memilih sumber pendanaan ini gitu. Jadi semuanya punya resiko masing-masing. Yang ketiga adalah melihat utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Nah, rasio ini teman-teman, ini digunakan untuk mengukur hubungan antara utang jangka panjang atau kewajiban yang tidak lancar terhadap modal ekuitas secara keseluruhan yang dinyatakan dalam persamaan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Nah, ketika hasil rasio yang menghasilkan dengan hasil melebihi 1 dibanding 1, hal ini mengindikasikan atau mengartikan bahwa pendanaan utang jangka panjang itu lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitasnya ya. Jadi kalau misalnya hasilnya itu ternyata lebih dari 1 gitu ya, berarti hal ini mengindikasikan bahwa hutangnya itu sudah terlalu besar gitu ya dibandingkan dengan modal ekuitasnya yang berasal dari internal perusahaan tersebut. Yang keempat adalah utang jangka pendek terhadap total utang, di mana ini merupakan sebuah rasio yang melihat indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek. Nah, biasanya ini terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga. Jadi melihat seberapa besar jumlah utang jangka pendeknya jika dilihat dari total utangnya. Nah, kenapa
utang jangka pendek ini perlu dilihat, padahal dia sifatnya jangka pendek. Karena gambaran umumnya secara singkat, kalau kita mau melihat kemampuan perusahaan dengan jangka panjang, maka kita perlu melihat dulu ukuran perusahaan tersebut secara jangka pendek. Kalau misalkan utang jangka pendek mereka bisa kelola dengan baik, maka diramalkan mereka juga akan bisa menyelesaikan utang jangka panjang. Tapi kalau hutang jangka pendek saja mereka tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka itu sudah mengindikasikan jangka panjang pun juga akan seperti itu gitu. Jadi ini juga penting untuk kita melakukan analisis. Itu berkaitan dengan indikator tadi ya. Yang berikutnya adalah bagaimana sih menginterpretasikan ukuran struktur modal. Jadi ketika kita mau menginterpretasikan teman-teman semua, maka interpretasinya kita bisa menggunakan analisis common size di awal tadi yang saya jelaskan, dan rasio struktur modal yang setelah itu. Nah, umumnya ini bisa kita gunakan dalam mengukur struktur modal perusahaan. Makin tinggi proporsi utang, ya, maka akibatnya adalah makin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau pada masa sulit. Ukuran struktur modal digunakan sebagai alat penyaring. Jadi dengan kita tahu struktur modalnya, maka kita bisa melihat seberapa besar kemungkinan beban bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan, kemudian berapa besar jumlah pembayaran kembali utang dari total utang yang dimiliki perusahaan tersebut, serta ketika dia terjadi pada kondisi sulit ya atau masa sulit, seperti apa penanganan perusahaan tersebut yang bisa dilakukan. Sehingga analisis inilah yang bisa kita lakukan sebagai penyaring awal agar kita tahu kondisi perusahaan ke depannya. Kira-kira begitu interpretasi dari analisis ini. Nah, yang terakhir adalah ukuran solvabilitas yang berbasis aset. Jadi teman-teman semua, dalam melakukan analisis solvabilitas, maka kita juga tidak bisa lepas dari namanya aset ya. Jadi analisis komposisi aset ini merupakan alat penting dalam menilai risiko yang dihadapi struktur modal suatu perusahaan. Ketika asetnya itu sifatnya adalah aset tetap, maka biasanya ini dibiayai dari utang yang sifatnya bukan dari utang, tapi dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi bersumber dari dana internal ya. Tapi ketika itu lebih banyak bersumber asetnya itu adalah aset lancar, maka biasanya perusahaan akan membiayainya dari hutang ya. Jadi ketika perusahaan memiliki terlalu banyak aset lancar, maka ini mengindikasikan banyak sumber dari hutang yang digunakan untuk membiayai aset tersebut. Nah, teman-teman bisa menganalisa di situ gitu ya. Melihat komposisi dari asetnya. Apakah aset lancarnya yang lebih dominan ataukah aset tidak lancarnya atau aset lainnya yang lebih dominan. Ketika aset lancar lebih dominan, maka pembiayaan yang bersumber dari utang itu lebih banyak digunakan pada aset lancar. Tapi ketika sebaliknya, berarti perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan ekuitas atau modal sendiri dari perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya. Oke, begitu kira-kira teman-teman, insyaallah yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan akan kita bahas di grup WhatsApp seperti biasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.